di VTube itu dikatakan yang penting daftar VTube, nanti nonton iklan, klik iklan, ditonton videonya atau dapat uang bahkan jutaan rupiah. Itu sebenarnya keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada Wolosa Channel. Pada channel ini saya akan coba ya mengupas beberapa hal yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Saat ini sedang booming-boomingnya orang membicarakan masalah VTube. Fenomena VTube itu sekarang sedang ramai lah orang bicara itu. Yang bicara baik banyak, yang bicara jelek juga enggak sedikit. Nah, di sini saya coba akan menjelaskan sedikit tentang VTube sebatas yang saya tahu dan yang sudah saya pelajari. Cara pandang orang akan berbeda-beda terhadap sesuatu yang muncul, termasuk VTube ini. Ada yang mengatakan itu pembohongan, pembodohan lah, penipuan lah, ya macam-macam lah orang bicara. Dan itu sah-sah saja hak mereka untuk menilai, karena itu juga berdasarkan dari kemampuan mereka dalam menalar. Tapi saya di sini saya akan coba menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda. Pada awalnya saya juga seperti itu. Pada awalnya saya meragukan dan sedikit banyak pertanyaan di dalam kepala atau pikiran saya, ini VTube ini seperti apa sih? Kok katanya orang hanya daftar VTube terus dapat uang banyak. Ini sebenarnya pemahaman dan penjelasan atau pendengaran yang didapat yang keliru. Jadi di VTube itu dikatakan yang penting daftar VTube, nanti nonton iklan, klik iklan, ditonton videonya atau dapat uang bahkan jutaan rupiah. Itu sebenarnya keliru. Karena setelah saya masuk di dalamnya, VTube ini justru saya amati sebuah karya yang cerdas. Kalau saya bilang, saya mengakui ini sangat cerdas sekali. Kenapa? Pada situasi yang pandemi seperti ini, muncullah cara kerja dan cara mencari uang dengan cara sistem online. Orang cukup di rumah saja dengan mengklik handphonenya udah bisa dapat uang. Akan tetapi tidaklah semudah itu. Seperti yang orang ceritakan, yang penting daftar, setelah video dapat duit jutaan. Itu salah. Ternyata di dalam VTube ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Jadi di situ juga kita adanya sebuah usaha. Di situ kita juga harus mengeluarkan modal yang bentuknya tidak uang, tetapi paketan atau wifi lah gitu ya. Kita harus punya handphonenya ada paketannya, baru bisa untuk bekerja di VTube gitu ya. Kalau punya handphone saja nggak ada paketannya juga nggak bisa. Lah itu saya bilang modal. Tapi sejujurnya di VTube tidak ada sama sekali harus membayar uang. Jadi masuk daftar ke dalam VTube ini tidak dikenakan biaya sepeser pun, semuanya gratis. Daftar gratis dan tidak terlalu sulit. Hanya datanya harus dilengkapi. Nah, bicara masalah data ini juga ada yang bicara, memang nggak dirugikan uang, tapi data kita kan sudah diambil dari VTube. Kenapa harus takut? Yang dikasih ke VTube itu kan hanya nama kita sama nomor KTP. Dia nggak minta fotokopi KTP, nggak minta fotokopi KK, tidak juga meminta nama ibu lahir, ibu kandung, dan macam-macam, tidak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti akan disalahgunakan, bisa untuk pinjam uang di bank dan sebagainya, saya pikir orang yang bicara seperti itu masih dangkal cara berpikirnya. Coba, apa iya analis bank atau petugas bank itu akan percaya begitu saja, begitu disodorkan nomor handphone, nomor KTP, nama orang, terus bisa kasih pinjaman uang atau dikasih uang? Kan nggak bisa. Saya pikir itu mengada-ada. Kenyataannya yang saya alami, ternyata begitu masuk di dalam aplikasi VTube ini, kita harus bekerja. Nah, bekerjanya apa? Nonton iklan tadi selama dalam satu hari 10 kali ngeklik iklan. Durasinya nggak terlalu panjang-panjang, paling panjang itu saya dapetin 15 detik dalam satu video. Tinggal kalikan saja. Sebenarnya kalau dikumpulkan nggak nyampe 2 jam sudah selesai misinya dalam satu hari. Nonton 10 video. Nah, setelah kita nonton 10 video itu, ini catatan kita sudah daftar
dan sudah diverifikasi oleh pihak VTube, dan kita sudah mendapatkan nomor ID dan kita sah untuk menjalankan misi loh ya. Misinya yaitu misi menonton video iklan. Saya sedikit meluruskan saja supaya orang jangan banyak semacam prasangka-prasangka, karena sebenarnya yang menyangka itu karena belum masuk di dalamnya. Kalau sudah masuk di dalamnya, mengetahui sebenarnya nggak seperti itu. Terus ada lagi, itu kan seperti MLM ya, mungkin Anda semua tahu lah MLM itu. Saya malah kurang terlalu bisa. Intinya ada upline ala downline. Kalau di VTube istilahnya ada sponsor, ada referral. Nah, downline atau upline di sini, kalau di MLM kan tentu harus menjual barang, harus setor uang dulu sejumlah uang berapa, harus setelah itu menjual barangnya, terus mencari target downline atau orang yang mau menjadi bawahannya, itu ditargetkan berapa. Kalau di VTube nggak sama sekali. Di VTube bebas. Di VTube yang dimaksud sistemnya seperti MLM, sementara di VTube nggak ada yang harus dijual. Di VTube juga nggak mengharuskan kita mencari orang di bawahnya. Perkara Anda mau mencari lebih banyak orang menjadi downline atau referral Anda, itu lebih bagus. Maka karena apa? Karena penghasilan dari komisi Anda akan lebih banyak. Kalau enggak bagaimana? Ya nggak apa-apa, sendiri saja pun sudah dapat yang namanya poin yang nantinya bisa dijual menjadi berupa uang. Hanya kalau kerja sendiri tentu dapatnya sedikit. Nah, ini kebanyakan orang seperti itu, sudah daftar malas bekerja, begitu dapatnya sedikit menjelek-jelekan ya. Ini masalahnya di situ yang terjadi. Padahal dituntut kita juga harus berjuang keras, bekerja keras. Artinya ada energi yang kita keluarkan yang akhirnya mendapatkan fee point, yang fee point itu bisa kita jual atau ditukarkan berupa nilai uang. Jadi mudah-mudahan bisa memahami ya penjelasan saya ini. Terus ada istilah pembodohan atau mencari korban di bawah kita. Sebenarnya korban gimana? Justru orang yang kita ajak itu, dia tidak harus keluar uang pendaftaran, justru kita tunjukkan bagaimana bisa mendapatkan sebuah hasil uang. Nah, ini saya pikir orang-orang yang membuat penilaian VTube yang semacam itu atau negatif itu banyak faktor ya, saya kurang paham. Ada faktor mungkin persaingan, tapi bisa jadi beberapa ada yang kurang paham sistem manajemen. Ya, manajemen itu kan ya definisinya itu memberdayakan sumber daya yang ada. Nah, sumber daya itu kan macam-macam, ada sumber daya benda mati, ada benda hidup. Relasi itu kan sumber daya, manusia itu juga sumber daya, handphone juga sumber daya. Nah, kita menggunakan sumber daya kita untuk mencapai sebuah tujuan kita, artinya kita mengeluarkan energi untuk mencapai sebuah tujuan. Apa tujuannya? Kita mendapatkan income. Nah, itu namanya sebuah usaha. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah VTube itu terlalu hoak, terlalu muluk-muluk, masa orang kerjanya enak banget tapi dapat duitnya banyak, itu saya pikir orang yang nggak paham dan keliru, atau mungkin orang malas, atau orang yang nggak mau pinter seperti itu. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, VTube ini sangat menjawab sekali, sangat menjawab sekali, karena kita tidak harus keluar rumah, kita hanya bisa lihat online, apalagi yang rumahnya sudah ada wifi-nya, apalagi wifi-nya gratis, enak sekali kan, seperti itu. Jadi jangan takut, jangan gampang terganggu dari ucapan orang-orang yang tidak senang. Nah, coba dulu, andaikan benar-benar yang dikatakan orang yang nggak senang tadi VTube adalah zong, ya rugi apa? Kita nggak mengeluarkan uang apa-apa kok, gitu kan? Kita cuman mengeluarkan paketan tadi. Tapi ya sejatinya walaupun kita nggak ikut VTube, handphone tetap harus perlu diisi paketan. Akhirnya kita nonton ini, nonton itu, klik ini, tetap aja keluar paketan. Kembalinya uang nggak ada. Tapi dengan adanya VTube ini bisa untuk mengembalikan itu, bahkan lebih. Itu kira-kira sedikit pandangan saya tentang VTube, dan nanti saya akan lanjutkan lagi pada video saya selanjutnya adalah bagaimana caranya mendaftar atau meregistrasi data kita atau nama kita ke dalam aplikasi VTube ini. Ya tentunya silahkan siap-siap untuk download dari Play Store. Dari Play Store ada Telegram sama aplikasi VTube itu sendiri, aplikasi yang terbaru ya. Gitu. Itu kira-kira ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Anda semua.
dan mudah-mudahan juga bisa menjadikan pencerahan buat Anda semua. Silahkan tunggu video saya selanjutnya penjelasan bagaimana caranya masuk ke aplikasi VTube atau registrasi ke dalam aplikasi VTube ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.